Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di Belajar dari Rumah kelas 5. Kali ini kita akan membahas beberapa materi yang terdapat di tema 2 subtema 2. Saksikan ya. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu karya seni tari, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, mengambil keputusan dengan musyawarah, kata tanya, serta penyakit pada sistem pernafasan. Materi pertama yaitu karya tari. Nanti kita akan belajar tahapan-tahapan atau langkah yang diperlukan ketika kalian melaksanakan peragaan karya tari atau seni tari, dan ada beberapa contoh seni tari yang ditampilkan serta penjelasannya. Salah satu alat atau perlengkapan yang wajib ada dalam sebuah karya tari adalah properti tari. Properti tari adalah segala perlengkapan atau peralatan dalam penampilan atau peragaan menari. Atau bisa dikatakan juga properti tari merupakan segala sesuatu yang akan diperlukan penari dalam ruang pentas. Nah, properti tari itu disesuaikan dengan tema agar lebih menarik. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menggunakan properti tersebut sesuai dengan karakter, tema, dan tarian yang dibuat. Properti tari juga bisa menjadi salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan pelatih dalam memperkenalkan suatu alat peraga yang digunakan dalam menari. Nah, di sini ada 3 fungsi properti tari. Yang pertama, penggambaran tema tarian. Penggambaran tema tarian dalam sebuah tarian, properti tari digunakan untuk menggambarkan tema itu harus jelas. Terlebih tari tradisional di Indonesia yang cukup banyak sehingga bisa membedakan tarian satu dengan yang lainnya. Kemudian fungsi properti yang kedua adalah memperjelas gerakan dan karakter. Adanya properti tari akan memperlihatkan karakter dan gerakan penari dengan jelas, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, pada tarian yang sifatnya dongeng, terdapat pembagian peran yang harus diaplikasikan pada tarian untuk memperjelas karakter penari, maka properti tari ini sangat bermanfaat. Kemudian, fungsi yang ketiga menambah keindahan gerak. Dengan menggunakan properti tari secara tidak langsung menambah keindahan penampilan tari yang dimainkan. Selain itu juga sebagai penunjang nilai-nilai keindahan tari. Pastinya kamu pernah melihat sebuah peragaan atau pertunjukan seni tari di suatu tempat, misalnya saja di sebuah festival tertentu atau di perlombaan yang diadakan di lingkunganmu atau di sekolahmu. Nah, dalam mementaskan peragaan karya tari diperlukan beberapa persiapan-persiapan agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Di sini ada 6 tahapan yang harus kalian siapkan sebelum mengadakan peragaan karya tari. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari itu bisa tunggal, berpasangan, atau kelompok. Setelah kalian menentukan bentuk karya tari, tahapan yang kedua adalah memilih karya tari. Sebagai contoh ya, jika bentuk tari yang dipilih yaitu tari berkelompok, maka carilah karya tari yang dilakukan secara berkelompok, misalnya saja tari saman. Nah, setelah memilih karya tari, tahapan yang ketiga adalah menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penarinya 2 orang, 4 orang, 6 orang, atau sebagainya. Ya, kalau bentuk karya tarinya tunggal berarti sendiri, kalau kelompok disesuaikan gitu. Kemudian langkah yang keempat adalah memilih properti tari. Properti tari perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Apa tujuannya? Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa dengan penggunaan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Langkah yang kelima yaitu menentukan iringan tari.
Saat ini, iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun CD. Persiapan iringan tari sejak awal dan gunakan selalu setiap kali latihan. Oh ya, iringan tari ini tidak hanya dalam bentuk musik, tetapi bisa dari gerakan tubuh kamu seperti yang dilakukan para penari saman. Kemudian langkah yang terakhir yaitu memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda sesuai dengan khasnya. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak sekali penyewaan busana tari sehingga memudahkanmu dalam menyiapkan busana tari. Namun, apabila di daerah tempat tinggalmu tidak ada penyewaan busana tari, kamu dan teman-temanmu bisa berkreasi menciptakan busana tari sesuai dengan tema yang akan diperagakan atau tema dari tari yang akan diperagakan. Jadi ada 6 langkah ya. Menentukan bentuk karya tari, memilih karya tari, menentukan jumlah penari, memilih properti tari, menentukan iringan tari, dan yang terakhir memilih busana tari. Pada pembahasan sebelumnya, kamu telah mempelajari 6 langkah yang harus dipersiapkan sebelum memperagakan karya tari. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan sedikit tentang tari klono topeng, tari piring, dan tari rangguk ayak. Yang pertama, tari klono topeng. Tari klono topeng ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Bentuk karya tarinya bisa tunggal atau berpasangan. Kemudian jumlah penarinya karena tunggal bisa sendiri, bisa 1 orang, dan karena berpasangan bisa 2, 4, 6, 8, serta kelipatan 2 lainnya. Properti tari yang digunakan bisa dilihat sendiri, yaitu perlu adanya topeng yang menjadi ciri khas dari tari ini, serta selendang. Iringan tari yang digunakan yaitu lagu gonjing. Selanjutnya adalah tari piring. Tari piring ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Bentuk karya tari ini dilakukan secara berkelompok. Biasanya jumlah kelompoknya adalah ganjil. Nah, karena ganjil maka jumlah penarinya bisa 3, 5, 7, 9 atau kelipatan ganjil lainnya. Properti yang digunakan yang menjadi ciri khas yaitu piring, serta iringan tari yang digunakan disebut musik penayuhan. Selanjutnya ada tari rangguk ayak. Tari rangguk ayak ini berasal dari Jambi yang dimainkan atau diperagakan secara berkelompok. Jumlah penarinya biasanya 5-10 orang. Properti tari yang wajib ada pada tari rangguk ayak yaitu rebana. Jadi sambil menari mereka sambil menabuh rebana dan melantunkan beberapa pantun. Iringan tarinya disebut musik langgam Melayu. Materi yang kedua yang akan kita bahas adalah hak, kewajiban, serta musyawarah. Apa sih bedanya hak dan kewajiban? Hak itu adalah sesuatu yang mutlak atau berhak didapatkan oleh seseorang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Jadi, hak adalah sesuatu yang bisa kamu dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Nah, antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Jangan sampai kamu menuntut hakmu tapi melupakan kewajibanmu. Nah, contoh ya. Hak kamu sebagai pelajar atau sebagai siswa adalah mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan nilai, dan juga mendapatkan fasilitas sekolah yang memadai. Sedangkan kewajibanmu sebagai siswa adalah belajar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan penjelasan guru, dan mematuhi aturan sekolah. Kamu tidak boleh mendapat hakmu saja, tapi kamu juga harus menunaikan kewajiban kamu sebagai siswa. Itu contohnya. Jadi, hak dan kewajiban harus seimbang.
Pernahkah kamu melihat kegiatan kerja bakti yang diadakan di lingkunganmu? Pasti pernah dong. Nah, kerja bakti dilakukan karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita tinggal di lingkungan masyarakat tertentu, dan kita disebut sebagai warga masyarakat. Nah, tentunya sebagai warga masyarakat, kita mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Beberapa contoh hak sebagai warga masyarakat diantaranya adalah mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, serta bebas berpendapat dan berorganisasi. Namun, jangan lupa kewajibanmu sebagai warga masyarakat apa saja. Di antaranya yaitu mematuhi aturan atau norma yang berlaku, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat seperti ronda, siskamling, ataupun kerja bakti, menghormati tetangga dan toleransi, terutama dalam hal beribadah ya, kemudian membantu tetangga yang terkena musibah, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Hak dan kewajiban kamu sebagai warga masyarakat harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, mudah bukan membedakan hak dan kewajiban? Nah, salah satu hak yang bisa kamu dapatkan sebagai warga masyarakat atau sebagai warga negara yaitu mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat. Apa sih yang dimaksud dengan musyawarah mufakat? Sebelum kita membahas apa itu musyawarah mufakat, kamu harus tahu dulu definisi atau pengertian dari musyawarah dan mufakat. Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Apabila ada masalah nih, kita bahas bersama-sama gitu. Untuk mencapai suatu keputusan tertentu, itu yang dimaksud dengan musyawarah. Sedangkan mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi hasil musyawarahnya itu berupa kesepakatan yang disebut dengan mufakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa musyawarah mufakat adalah pembahasan atau perundingan bersama untuk mencapai kata mufakat. Nah, hasil dari musyawarah mufakat ini adalah keputusan bersama. Keputusan bersama harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah ataupun yang terdampak dalam musyawarah tersebut. Contoh musyawarah mufakat yang bisa kamu lakukan di sekolah adalah ketika memilih ketua kelas gitu. Atau dalam menentukan di mana akan kerja kelompok misalnya. Nah, keputusan bersama ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Musyawarah mufakat ini merupakan pengamalan dari Pancasila, yaitu sila keempat. Pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara musyawarah didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai-nilai mendasar pada musyawarah tersebut antara lain nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai berjiwa besar dan lapang dada, serta nilai persamaan hak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta musyawarah boleh mengutarakan pendapatnya. Namun, pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal
tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta musyawarah haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapatnya. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan kericuhan. Nilai yang keempat adalah nilai jiwa besar serta lapang dada. Artinya, setiap hasil keputusan bersama yang dihasilkan dari musyawarah harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Apabila pendapatmu tidak dihasilkan dalam musyawarah tersebut, maka tidak perlu marah dan ketika pendapatmu digunakan dalam musyawarah tidak perlu mengejek atau menjelekkan pendapat orang lain. Yang terakhir adalah nilai persamaan hak, yaitu seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberi kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Tadi sempat kita bahas bahwa setiap orang bebas mengemukakan pendapat ketika bermusyawarah. Tetapi ada cara yang harus dilakukan atau dipatuhi ketika mengeluarkan pendapat saat musyawarah. Contohnya, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Jangan asal mengemukakan pendapat tetapi tidak mengacungkan tangan terlebih dahulu. Kemudian berbicara setelah dipersilahkan oleh moderatornya atau oleh pemimpin musyawarah. Kemudian kalau ada yang sedang berbicara, tolong tunggu sampai orang tersebut selesai berbicara. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain karena itu merupakan sikap yang tidak baik. Kemudian bersikap sopan selama musyawarah berlangsung, dan ketika mengemukakan pendapat harus cukup jelas suaranya, tidak terlalu pelan dan juga tidak berteriak. Nah, di sini ada 4 sikap yang perlu kamu terapkan ketika bermusyawarah. Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela atau menjelekkan pendapat orang lain. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain.